Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di dalam Sapaan Gembala pada tengah minggu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin bercerita tentang impala. Saudara, impala adalah seekor binatang yang luar biasa. Bagi Anda yang mungkin tidak familiar dengan binatang ini, impala adalah kira-kira bentuknya seperti rusa, tapi lebih besar, dan dia memiliki dua buah tanduk kembar di atas kepalanya. Saudara, impala ini hidup di Afrika. Dan ada hal yang luar biasa dari impala ini, yaitu dia punya kemampuan melompat yang hebat sekali. Saudara, impala kalau dia melompat ke atas, itu tinggi lompatannya itu kira-kira 3 meter. Dan kalau dia melompat ke depan, itu jauh lompatannya, dia bisa cover itu sampai 9 meter. Jadi ke atas 3 meter, ke depan 9 meter. Saudara, luar biasa sekali. Tetapi uniknya, impala ini bisa ditaruh di dalam kebun binatang. Jadi dipakaikan di dalam dinding-dinding begitu ya, ditutup seperti itu. Impala itu bersama dengan kawan-kawannya, dia berada di dalam kebun binatang itu dan tidak lompat kemana-mana. Padahal dinding-dinding yang menjaga itu di kandang dari impala itu tingginya hanya 1 meter. Saudara, mengapa impala itu tidak melompat saja keluar? Bukankah kalau ke depan dia bisa lompat 9 meter, bahkan kalau ke atas 3 meter. Kalau dikombinasikan, dia pasti bisa melepaskan diri dari kandang itu. Kenapa dia tidak keluar dari kandang itu? Saudara, jawabannya sederhana. Karena impala itu tidak akan melompat kalau dia tidak bisa melihat tanah atau tempat di mana dia mendarat. Jadi selama yang dia lihat itu hanya dinding, dia merasa dia terperangkap di dalamnya dan dia tidak akan melompat. Dia tidak bisa melompat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kadang-kadang banyak di antara kita, hidup kita itu juga seperti impala. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, daya tahan, daya juang. Tetapi tidak jarang kita itu seperti terperangkap atau terkungkung di dalam dinding-dinding keterbatasan hidup kita. Kita menjadi lemah, kita menjadi tidak berdaya, kita menjadi seperti orang yang tidak berpengharapan karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Seperti yang kita lihat itu semuanya hanyalah dinding-dinding yang membatasi hidup kita. Seperti tidak ada jalan keluar. Seperti tidak ada pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang demikian, itulah kita sebabnya membutuhkan iman kepada Tuhan. Saudara, Pastor John Emmons di dalam salah satu khotbahnya, dia mengatakan demikian. Faith is the ability to trust what we cannot see, and with faith, we are freed from the flimsy enclosures of life that only fear allows to entrap us. Saudara, apa artinya? Iman adalah kemampuan untuk percaya pada apa yang tidak dapat kita lihat. Dan dengan iman, kita terbebas dari kungkungan-kungkungan hidup yang rapuh, di mana hanya ketakutan yang dapat membatasi kita di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu menghadapi dinding-dinding keterbatasan itu dengan iman. Dan bersama dengan Rasul Paulus, kita bisa berkata, seperti dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menginspirasi kita, memotivasi kita untuk tidak tinggal di dalam kungkungan itu. Tetapi mari berjalan, melompat bahkan keluar bersama dengan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat Tuhan, tetap di rumah, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita.